Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bu Prima, tadi untuk awal kita sudah selain kendala-kendala, kemudian bagaimana cara mengatasi sudah teratasi tadi. Kemudian untuk yang TI 4 ini kegiatannya fokusnya itu adalah untuk evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Jadi nanti ada beberapa tahap. Jadi biar alurnya nanti Bu Prima juga bisa, jadi nanti pas pelaksanaan juga jelas, kemudian juga nanti lebih nyaman, arahnya juga jelas untuk pelaksanaan. Jadi yang pertama kita praobservasi, nanti kegiatannya itu persiapan untuk kegiatan di kelas. Pertama kami akan konfirmasi tentang kegiatan Bu Prima di kelas, apa yang akan dilakukan. Pertama menyangkut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua tentang budaya positif, kemudian komunikasi sosial emosional. Kemudian nanti kalau pada saat kita observasi, nanti kami akan mengobservasi seberapa jauh untuk penerapan RPP yang menyangkut tiga hal tersebut. Dan RPP kemarin sudah disampaikan ke saya, sudah saya cek, sudah sesuai. Nanti kita cek lagi di kelas, apakah nanti perlu di apa yang mungkin perlu dikembangkan atau tingkatkan dan sebagainya. Kemudian setelah selesai observasi, jadi pada saat observasi nanti kita akan melihat tiga hal tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian observasi praktik pembelajaran. Sudah ada dua laporan. Yang pertama tentu Excel, itu akan menilai tentang keseluruhannya termasuk dari RPP atau modul ajar sampai dengan kegiatan awal, inti, penutup, dan sebagainya. Kemudian yang satunya tentang kegiatan itu sebagai CBP di kelas tersebut. Penilaian observasi praktik pembelajaran. Kemudian setelah selesai, nanti kegiatan pasca observasi. Jadi di pasca observasi nanti kami akan memberikan umpan balik. Jadi kita diskusi, kita akan mengecek kesesuaian antara praobservasi yang sudah Bu Prima sampaikan dengan yang kegiatan observasi. Kemudian nanti di situ apakah nanti ada yang perlu dikembangkan sesuai atau belum, ada yang perlu ditingkatkan. How are you today? I'm very well, thank you. Okay. Is anybody absent today? Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil, nobody is absent ya. Kemarin, how about Yasmin? Kemarin Yasmin nggak masuk ya? Melati, sebentar. Let me see. Yasmin and Adinda, ya, oke. Yasmin, where are you? Yasmin di mana ya? Oh ya, what's wrong with you yesterday, Yasmin? Kemarin kenapa nggak masuk? Ada apa? Oh, ada acara keluarga. So you are healthy ya. Kemarin ya, you were healthy ya. There is not something wrong with you. Ya, anak-anak, ini pembelajaran ke jam ke-5 ya. Sudah kenyang tapi ya? Are you full? Yes. Oke. Sudah nggak lapar lagi, nggak thirsty lagi ya? Nggak haus lagi ya? Oke, good. Pembelajaran ke-5, mari kita coba renungkan kembali apa yang sudah kita dapatkan sampai saat ini ya. What are you feeling today? Apa perasaanmu hari ini? Happy, senang. Oke. Yang jelas sudah full, sudah nggak thirsty lagi ya. Oke. Ya, Bu Prima mau mengajak kalian untuk sejenak berhenti ya. Sejenak untuk apa? Menghentikan aktivitas kalian. Ya, terus mari kita renungkan sebentar tentang hal-hal yang sudah kita dapatkan pagi ini. Sebelum kita mulai, duduknya yang tegak dulu. Ya, jangan gelesotan. Ya, silakan duduk yang tegak. Oke, bahunya tegak. Nah, oke. Coba kita belajar untuk ambil nafas yang panjang 3 kali. Ready? Siap? Ya. Take a deep breath long. Ya. Take a deep breath. Ya. Ambil nafas dalam 3 times. Oke? Ya. Semuanya stop your activity. Ya.
Oke, let's start. Kita mulai ambil nafas dalam ya. 1, 2, 3. Oke, release. Ya, lepaskan. Oke, thank you. Oke, anak-anak sudah tenang, sudah coba tanggalkan pikiran-pikiran yang membebani tadi pagi atau barusan gitu ya. Coba sekarang kita relax, santai, dan Bu Prima ingin kalian coba fokus ke hal-hal menakjubkan, hal-hal small things, tapi yang sebenarnya it's very useful and it's very meaningful for yourself ya, for in your life. Blessings that you got from the God now, ya, semua anugerah yang kalian terima saat ini, sambil kita coba nikmati lagu sederhana yang negara kita punya. Okay, after listening to the music and you try to have in comfortable condition, do you want to say something? Ada yang ingin disampaikan? What is it about? Tadi the music? It's about our country, our nation, ya. Do you love your country? Kalian mencintai negara kalian? Iya. Okay. Are you proud of your country? Yes, you are. That's great. Kalian bangga jadi orang Indonesia? Yes. Okay, that's good. Kita akan belajar hal yang unit baru, yaitu that is about narrative text atau text narrative. Ya, okay. Have you ever heard before? Sudah pernah dengar tentang narrative text? Yes. Okay. Somebody, yes, some say yes, some no. Ya. Mungkin kamu waktu kecil masih ingat, waktu belum bisa baca. Ibu bacain kamu cerita dongeng Kancil Nyolong Timun mungkin, atau bawang merah bawang putih gitu ya, pernah? Oke, ya, masih ingat ceritanya bagaimana? Masih ingat ya, padahal belum bisa baca ya, apalagi setelah mungkin kelas 4, kelas 5 SD itu ya, lagi suka borong-borongnya buku bacaan, ya mungkin tambah ini lagi ceritanya naik ke Cinderella gitu ya. Oke, that is what we are going to talk about ya, tentang itu anak-anak ya. Kita akan belajar tentang narrative text. Nah, kira-kira waktu kalian didongengin ibu tentang dongeng-dongeng sederhana atau Sangkuriang atau kisah terjadinya Banyuwangi dan sebagainya gitu ya, what did you feel? Apa perasaanmu? Apa kesan kamu tentang itu? Tentang cerita-cerita tersebut? Senang nggak dengar cerita itu? Senang ya, oke ya, sangat terhibur ya? Iya, oke. Kita akan membahas tentang itu anak-anak, tentang teks naratif, apa sih sebenarnya narrative text. Kemudian selain itu kita juga akan belajar, kita akan mendiskusikan tentang struktur umumnya, ya. Kamu sudah mengenal duluan ceritanya, tapi belum tahu strukturnya. Nanti lebih mudah ya. Nanti setelah kita pelajari, kamu akan tahu struktur narrative text itu seperti apa. Kemudian kita juga akan mengenali ciri-cirinya, characteristics of narrative text. Ciri-ciri khusus yang ada di teks naratif itu apa. Nah, dari situ Bu Prima ingin kalian, I want you to work in groups ya. Saya ingin kalian bekerja dalam kelompok. Kemudian kalian pelajari materi tentang narrative text. Ya, Bu Prima share ke grup kalian ya. Yang boleh yang suka artikel, boleh baca artikelnya. Boleh, kalau yang suka video, boleh juga lihat videonya, gitu ya. Tapi sebelumnya, saya akan bagi dulu kelompoknya berdasarkan asesmen diagnostik yang Bu Prima lakukan kemarin, gitu ya. Saya bagi dulu ya kelompoknya. Oke, group 1 nanti duduknya di sini ya, sit here. Ya, kalian diskusikan dengan teman-teman. Ya, silahkan dibahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang Bu Prima berikan. Gitu ya, anak-anak ya. Nah,
setelah membaca pasti bisa untuk menyelesaikannya. Oke? Oke. Any problems? Ada masalah anak-anak? Kalau ada problems boleh disampaikan ke Bu Prima. Paham maksudnya? Paham ya? Oke. Ya? Iya, maka Bu Prima berikan artikel yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Kamu suka yang mana? Which one do you like? Any problems? Ada masalah? No? Enggak ya? Bisa ya? Okay. Udah dapat poinnya yang nomor 1 ya, number 1 ya, sudah jelas ya tentang narrative text. Oke. Terus yang question number 2, who will try to answer? What is the social function atau fungsi sosialnya dari narrative text? Sebenarnya kalian tadi sudah menyebutkan itu loh, cuma mungkin nggak menyadari, gitu ya. Fungsi tujuannya narrative text yaitu apa? To apa? To entertain the readers, ya, untuk menghibur pembaca, gitu ya. Makanya jenis teks yang paling favorit kalau Bu Prima narrative text, gitu ya. Udah baca tapi abis itu apa? Fresh, suka gitu ya, menyenangkan ceritanya, hayal-hayal sedikit gitu juga, tapi bikin enjoy membacanya, gitu ya. Oke. To entertain atau kata lainnya sinonimnya apa? Entertain, amuse. To amuse ya, amuse menghibur, amusement, entertainment, hiburan. Yang paling menarik dari narrative text ada moral value. Apa itu? Pesan moral gitu ya, yang paling menarik, istimewa dari narrative text karena ada moral value. Oke. Next kita ke page 2 halaman 2 LKPD yang kedua ya. Ada beberapa pertanyaan. Oke, Bu Prima beri kesempatan dulu untuk melihat videonya ya, ceritanya dulu ya. Oke, pertanyaan yang pertama silakan dibaca dulu, apa itu? What is the moral value of the story The Bear and Two Friends? Ya, there are two stories that I will tell you. Ada 2 cerita. Yang pertama yaitu tentang, ini 2 cerita favorit Bu Prima juga ya. Masih banyak cerita favorit saya, tapi ini kesempatan ini 2 saja dulu. The Bear and Two Friends. Sudah pernah baca? Have you ever read atau have you ever seen the movie The Bear and Two Friends? Belum. Nah, kalau yang satunya lagi, Goldilocks and Three Bears. Sudah pernah baca bukunya? Goldilocks and Three Bears. Pernah lihat dong filmnya? Baca bukunya. Ya, oke deh. Oke, let's enjoy the video ya. Two good friends named Ron and John, who decided to travel and see the world together. One day, they decided to go to the forest. The Bear and Two Friends. Have you got the message? Dapat inti ceritanya gak? Oke, ya. Ada versi bahasa Indonesianya juga sih, tapi Bu Prima sengaja cari yang bahasa Inggris gitu ya. Tapi apa yang kamu lihat tadi? Tokohnya siapa saja? John, Ron, and the Bear ya. Oke. Orientationnya itu tadi ya, tokohnya itu. Tempatnya di mana? Place-nya? The forest ya. Oke. Waktunya long time ago pastinya ya. Oke. Terus kan complication-nya, konfliknya, ada konflik apa sih di situ ceritanya? Dimakan? Apa? Dimakan beruang. Dimakan beneran apa enggak itu tadi? Tidak. Akhirnya beruangnya pergi saja, begitu saja ya? Oke, beruang pergi begitu saja. Tidak jadi itu ya. Resolution-nya, ending-nya bagaimana itu tadi? Selamat gitu. Tapi ada intinya ada di bagian akhir nak. Gitu ya. Oke. Kalau of the apa pesan moral cerita The Bear and Two Friends? The moral of the story is jangan melupakan temanmu ketika dalam kesusahan dan harus saling membantu satu sama lain seperti janji yang mereka ucapkan di awal. Great, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, thank you. That's a great answer ya. Itu pesan yang tadi ya. Jangan tinggalkan teman dalam kesusahan. Ada yang mau menyampaikan yang lainnya?
Awalnya mereka janjian apa anak-anak? They would remain together in any danger. Ya, mereka akan tetap bersatu dalam bahaya apapun. Tapi pada kenyataannya, run apa? Saat ada bahaya datang, run, ya, lari, escape, menyelamatkan diri sendiri dengan naik pohon. Oh ya, boleh. Mau menyampaikan apa? Silahkan, Kenzi. Ya. A true friend always supports and stand by you in any situation. Ah, jadi terharu ya. A true friend is always support and stand by you in any condition. Ya, berarti langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Kamu termasuk yang seperti John atau seperti yang Ron itu? Coba reflect yourself ya. Kalian teman yang setia apa teman yang false ya? Ya, semoga di sini anak baik semua ya. Oke. Teman yang tidak meninggalkan temannya sendirian dalam bahaya ya. Oke, that's great. Sekarang let's go to the second story ya. Itu salah satu cerita favorit Bu Prima itu ya. Once upon a time, there was a mama bear, and a baby bear who lived in a small cottage in the jungle. And there was a Dengan apa pesan moralnya di cerita tersebut anak-anak? Apakah Goldilocks anak yang baik, anak yang sopan? Masuk rumah orang, makan buburnya. Terus apa? Duduk seenaknya. Oh iya, mau menyampaikan sesuatu ya, silahkan. What will you say? What is the moral value of the story Goldilocks and Three Bears? Apa pesan moral cerita Goldilocks and Three Bears? Don't eat other people meals and use other people things without any permission because it's not polite. That's great. Ya, bisa diulang sekali lagi. Don't eat other people meals and use other people things without any permission because it's not polite. Because it's not polite. Betul. Setuju? Do you agree? Setuju? Don't eat other people's meals, don't use other people things, and don't apa tadi? Because it's not polite, ya. Jangan ambil makanan orang lain tanpa izin seenaknya. Jangan gunakan barang orang lain tanpa izin dengan seenaknya. Karena itu apa? Tidak sopan. That's not polite. Any other opinions? Ada pendapat yang lain tentang pesan moral dari cerita tadi? Oh iya, boleh, silakan. That's great, ya. Jangan menggunakan barang milik orang yang bukan miliknya ya. Di sini adakah yang seperti itu? Ambil bolpen teman tanpa izin, bahkan tidak mengembalikan? Ada nggak? Ada nggak? Ya, oke. That's not polite ya. Yeah, that's not polite. Oke, good. Sekarang Bu Prima mau coba tes kemampuan kalian tentang review tadi, masih di kelompok, boleh kerjasama. Kita coba Bu Prima coba tes yang kisah tentang Goldilocks tadi, review tapi tentang words-nya ya, sinonimnya ya. Buka Kahoot-nya sekarang. You can work together in your group ya. Kita mulai ya sekarang ya. Okay, the synonym of the word cool is, ya, silakan dipilih. Ya, maaf belum di garis miring. Kata Ruth tadi sudah disebut tadi ya. Lawan kata tapi tadi ya. Sudah kita bahas tadi ini. Oke, jawabannya apa? Ruth itu impolite ya. Oke, good. So, siapa yang mendapatkan jawaban paling banyak benarnya? Adalah number 1 is number 3 Kenji, Noel, dan Adel. Oke. That's great. Ya. Good job. Oke, congratulations ya. For you who will be the winner. Ya anak-anak, oke, untuk yang A Bear and
two friends, a bear and two friends itu Bu Prima questionnya untuk pengayaannya Bu Prima kirim nanti lewat live worksheet ya. Ya, nanti bisa dikerjakan di rumah. Nah, sekarang untuk refleksinya ya, refleksinya apa yang sudah kita pelajari hari ini? How did you feel today? Atau buka pedrutnya ya. Saskila senang, Anggra senang, Raffi senang, Natali asik sekali, Maul happy, Bayu senang, Davina gembira, Dava senang, Kadyusha senang, Karlin gembira, Afifah gembira, Yasmin gembira, Azra senang, Melati gambar, senang itu ya. Vira senang, cenang, Adel senang, Tiara senang, oke, Nail, Nikmat senang, Kina, alhamdulillah semuanya senang ya hari ini ya. Semuanya punya energi positif. Oke, that's great. Nah, question number 2, supaya tetap senang, apa biasanya yang kamu lakukan? Main game, karena bertemu dengan teman-teman. Bisa supaya tetap senang, nanti makan ya, nanti mau makan. Oke, bisa bertemu teman, itu bikin senang. Oke, karena lagi asik-asiknya, ya, karena selalu senyum. Betul, ya, jangan cemberut. Karena seru, karena ketemu teman, berkumpul dengan teman, seru pelajarannya. Lucu aja, ketawa, karena pembelajaran seru, bertemu teman-teman, karena gak tahu mau ngomong apa. seru aja, karena pembelajarannya seru, main basket. Oh nanti Zaki ya biasa main basket. Ya, bisa belajar bareng, that's great, bertemu teman. Oke, good, thank you. Question number 3. Kalau ini semuanya perasaannya positif ya, oke. Coba lihat, mungkin bisa untuk masukan teman yang lain ya. Supaya tetap positif, melakukan hal positif, canda-canda dengan teman ya, supaya seneng, makan nasi padang, oh ya pasti nih. Beli buku, hobinya beli buku ya, dengan kesabaran. Apa yang kamu pelajari hari ini? Narrative text, betul, narrative text ya, oke, semuanya bagus, memperhatikan. Terus, apa yang kamu dapat hari ini? Wow banget, sangat menyenangkan, mengejutkan, menyenangkan sekali, sedikit kagum, menyenangkan sekali, senang sekali, seru asik, semuanya menyenangkan dan seru. Pertanyaan ketiga, hal bermanfaat apa yang dapat didapat di pembelajaran hari ini? Mengenal teks naratif, dapat materi, banyak mengenal teks naratif, bisa mempelajari lebih jauh tentang teks naratif, bisa bahasa Inggris, mendapat materi baru, menambah ilmu, dan seterusnya. Oke, that's great ya. Thank you for your reflection guys ya. Terima kasih atas refleksinya ya. Sudah happy, sudah senang ya? Ya, oke. I hope that for the next meeting we will discuss another stories and with other moral values ya. Gak ada habis-habisnya kalau bahas tentang narrative text itu anak-anak ya. Pesan moralnya pasti ada di situ ya. For the last time, before we end the lesson, oh tapi tadi sudah bell ya? Sudah bel ya, I'm sorry ya sudah mungkin next time ya kita lakukan ya. Any question before I end the lesson? Ada pertanyaan? No? Nanti yang tugasnya yang di live worksheet Bu Prima kirim lewat BA ya, boleh dikerjakan nanti malam. Oke? Any comments? No? Enggak? Oke, thank you for joining the class. I hope that you always enjoy the lesson. I'm sorry you have some mistakes. Ya, thank you for your attention, thank you for your cooperation. See you, goodbye. Oke, terima kasih. Ya. Tadi sudah ada Bu Guru. Oke, good morning, thank you. Before 12, ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah observasi di kelas, kemudian kita amati kesesuaian antara RPP dengan kegiatan observasi dan juga kesesuaian antara praobservasi dengan kegiatan observasi. Nah, menurut Bu Prima, apa yang sudah baik, kemudian apa yang mungkin masih perlu ditingkatkan pada saat pembelajaran tadi, hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional, dan juga tentang budaya positif. Yang sudah berlangsung dengan baik dan koneksi antara diferensiasi dengan sosial emosional dan budaya positif tadi menurut saya tadi sudah muncul semua Pak dan berjalan dengan baik. Anak-anak merasa nyaman berdiferensiasinya dulu ya Pak,
Itu anak-anak mendapat, saya berikan materi yang beragam, anak-anak enjoy dengan minatnya mereka masing-masing. Ada yang suka baca artikel, ada yang suka lihat dengan video. Saya lihat mereka punya pilihannya masing-masing. Itu diferensiasi konten, iya. Kemudian di prosesnya mungkin mereka sedikit ada protes ya, karena yang ini saya bentuk ke kelompok yang baru yang mungkin penyesuaian gitu ya Pak ya. Karena bagaimanapun secara batiniah itu memang nggak bisa kita pungkiri kalau anak itu memang merasa nyaman dengan teman sahabatnya sendiri gitu ya. Tapi harus tetap saya upayakan agar mereka selalu bisa bekerja sama dengan berbagai macam karakter teman. Kemudian yang sosial emosional juga tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anak-anak bisa hikmat saat saya ajak untuk mindfulness, kesadaran penuh. Dengan bahasa mereka yang sederhana anak-anak gitu ya, jadi mungkin masih bingung cara mengungkapkannya, tapi ketika saya pancing dengan Do You Love Indonesia, Your Country gitu, mereka tetap tersentuh kelihatannya. Kemudian kebetulan sinkron juga dengan materinya yang narrative text, ada pesan moral, jadi di situ kesempatan saya juga untuk mengasah empati mereka, hubungan sosial mereka, apalagi memaknai tentang persahabatan, tentang teman. Dan saya sangat surprise sekali, lega sekali saat beberapa anak tadi menyampaikan dengan kalimatnya mereka sendiri apa arti sebuah pertemanan. Itu sangat menyentuh sekali bagi saya Pak. Ternyata sosial emosional mereka berkembang sangat baik ke arah yang positif. Itu yang membanggakan untuk saya. Kemudian yang masih ada kekurangan mungkin di time managementnya gitu, waktunya saya masih ada kegiatan yang lainnya sebenarnya yang saya rencanakan tapi tidak terakomodir di situ gitu, karena mungkin ya nama perencanaan mungkin beda dengan pelaksanaan. Saya sudah share materinya sebenarnya tadi malam gitu, sehari sebelumnya sudah, tadi malam saya ulangi, cuman mungkin anak kalau nggak pas di pembelajaran ya nggak dibaca gitu Pak, mungkin ya itu jadi agak text time ya waktu ya itu tentang alokasi waktu saja sama. Gitu. Ya. Kemudian kalau pembagian kelompoknya tadi dasar pertimbangan untuk membagi kelompok? Membagi kelompok dari hasil tes asesmen diagnostiknya yang kesiapan belajar. Kan saya berikan soal 10 tentang naratif sebelum saya memberikan materi apa-apa itu Pak. Saya berikan dua bacaan naratif, kemudian saya beri pertanyaan pilihan ganda 10 nomor, kemudian hasilnya langsung masuk ke saya lewat live worksheet. Kemudian hasilnya di situ beragam, mulai dari 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian saya bagi 6 kelompok yang terdiri dari komposisi yang merata antara nilai tinggi dengan nilai sedang dan cukup tadi. Ya, jadilah kelompok seperti ini tadi. Kelompok. Kemudian juga saya pertimbangkan antara yang laki-laki dan perempuan. Apakah mungkin kan kalau suatu saat pembagiannya dengan model yang lain? Iya. Misalkan untuk dikembangkan ke lain, misalkan yang auditori atau mungkin yang kinestetik, atau mungkin yang visual. Untuk kedepannya apakah memungkinkan untuk dikembangkan seperti itu? Kemudian bagaimana untuk cara pengembangannya? Kalau sangat memungkinkan sih Pak. Saya sudah pernah survei kecil-kecilan sederhana sih, saya tanyai siapa yang suka baca, lebih paham kalau baca, siapa yang lebih suka kalau harus dijelaskan lisan gitu, dan seterusnya sih. Udah dapat datanya juga sih untuk kelas 9B. Kebanyakan mereka sukanya yang kinestetik itu Pak, yang banyak yang bergerak gitu mereka iya gitu. Sudah pernah saya coba di chapter sebelumnya juga sih Pak, pembentukan kelompok berdasarkan itu tadi gaya belajar ya Pak, gaya belajar ya. Kalau Pak Sugeng ada pandangan lain Pak caranya untuk, kalau saya baru sampai di survei itu saja sih, saya tanyai langsung aja yang simpel siapa yang suka gitu. Ada juga yang lain sih, jadi kalau paling simpel kan salah satu seperti itu. Tapi Bu Prima bisa juga nanti mengembangkan untuk alat-alat untuk mendeteksi apakah mereka auditori atau mungkin visual atau mungkin yang kinestetik. Kemudian hubungannya dengan BK, wawancara BK tertulis, jadi nanti
salah satunya bisa bekerjasama dengan kita, itu kan mereka juga Punya data. memiliki data ya, data diagnostik. Jadi kalau data itu kan bisa digunakan untuk dasar pembagian. Salah satu seperti itu, tapi ada banyak sekali cara membawa Bu Birmas agar mengembangkan. Itu boleh berganti-ganti ya Pak ya?